Halo, saya Wedi. Di video ini, saya akan membahas tentang salah satu hal yang banyak dijelaskan di buku Law of One. Sesuai yang saya pernah bahas di video saya yang berjudul Reinkarnasi dari Law of One. Ajaran Law of One ini disampaikan oleh Ra, yang merupakan suatu entitas dari densitas ke-6 atau kepadatan ke-6. Inti dari ajaran ini adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya adalah satu kesatuan. Ra berbicara cukup banyak tentang apa yang dinamakan logos, karena ini adalah subjek yang sangat mendasar untuk memahami penciptaan di alam semesta, khususnya di tata surya kita. Kata logos adalah kata Yunani yang paling terkenal, yang secara makna dasar artinya adalah firman, rencana, atau akal budi. Ra mendeskripsikan bahwa seluruh penciptaan adalah bagian dari satu ide awal atau satu pikiran original yang disebut sebagai logos. Logos ini kemudian memancar dan terus meluas di dalam pikiran Sang Pencipta, memungkinkannya untuk lebih jauh mengeksplorasi, mengekspresikan, dan mengalami dirinya sendiri. Proses ini tentu saja tidak pernah berakhir karena Sang Pencipta itu sendiri tidak terbatas. Tapi, ada sebuah hal menarik yang mungkin jarang kita pikirkan. Ada semacam batasan unik yang dimiliki Tuhan. Tanpa adanya pengalaman nyata, Tuhan tidak bisa mengetahui seperti apa sebenarnya eksistensi dirinya itu. Tanpa pengalaman, Tuhan hanyalah sebuah kemurnian yang polos. Itulah sebabnya Sang Pencipta perlu menciptakan sebuah sarana untuk mengenal dirinya sendiri. Dan alam semesta inilah tempatnya. Meskipun penciptaan ini pada dasarnya adalah kejadian yang berlangsung serentak, demi kemudahan pemahaman, saya akan menjelaskannya ke dalam tahapan yang lebih linear dan berurutan. Pertama, ketidakterbatasan. Hal pertama yang diketahui terjadi dalam penciptaan adalah ketidakterbatasan. Kedua, kesadaran. Hal berikutnya yang terjadi adalah ketidakterbatasan ini menjadi sadar akan keberadaannya. Ketiga, energi tak terbatas, logos atau cinta. Kesadaran tersebut kemudian memfokuskan ketidakterbatasan ini menjadi energi yang tak terbatas. Dan energi ini bisa secara akurat kita sebut sebagai cinta, logos, atau kecerdasan tanpa batas. Keempat, bebas kehendak. Langkah selanjutnya adalah munculnya penyimpangan pertama dari penciptaan yang sangat kita kenal sebagai bebas kehendak atau free will. Kelima, dimensi dan alam semesta. Energi cerdas ini kemudian bergerak menjadi semburan kekuatan kreatif yang mengalir secara acak. Logos memancarkan energi ini secara acak sampai akhirnya ia membentuk pola dan ritme yang menciptakan struktur dimensi serta alam semesta. Keenam, cahaya dan materi fisik. Setelah struktur dasar terbentuk, barulah tercipta cahaya dan wujud materi fisik. Ra menjelaskan bahwa cahaya sesungguhnya adalah wujud fisik dari ekspresi cinta. Penciptaan alam semesta ini memiliki sifat yang sangat unik, yaitu fraktal, yang berarti setiap bagian kecil mencerminkan wujud dari keseluruhannya. Galaksi, logos pertama. Struktur pertama yang terbentuk setelah Big Bang adalah galaksi-galaksi besar, yang merupakan perwujudan fisik dari logos. Galaksi memutuskan sendiri bagaimana ia akan menyusun hukum fisika, pola getaran, bahan kimia, dan elemen atomiknya. Bintang, sublogos. Tahap penciptaan selanjutnya adalah pembentukan bintang-bintang. Setiap bintang mendesain sistem sifat dasar atau polanya sendiri yang sering kita pelajari melalui ilmu astrologi dan kartu tarot. Planet, sub-sublogos. Kemudian, planet-planet terbentuk sebagai ekspresi fisik dari bintang tersebut dan berhak memutuskan pola evolusi seperti apa yang akan terjadi di wilayahnya. Makhluk hidup. Dari situ, turun lagi. Setiap makhluk hidup di planet ini, seperti kita semua, juga merupakan wujud sub-sublogos yang memiliki bebas kehendak atau free will
untuk menjelajah dan berkreasi semaunya. Ekspresi unik dari bebas kehendak kita pada akhirnya adalah perpanjangan langsung dari ekspresi Sang Pencipta yang tak terbatas. Setiap galaksi, bintang, dan planet pada dasarnya adalah unit lokal dari pikiran Tuhan yang sedang mengeksplorasi dirinya secara unik. Bertentangan dengan kepercayaan populer, Tuhan tidak sekadar mengucapkan satu kata dan segalanya langsung tercipta seketika. Faktanya, Tuhan masih dalam proses penciptaan yang sedang berlangsung dan akan selalu begitu. Sama seperti orang tua yang mewariskan sifat genetiknya kepada anaknya, namun tetap membiarkan sang anak berekspresi secara unik. Setiap tingkat logos juga mewariskan strukturnya kepada sublogos di bawahnya, sambil memberikan ruang kebebasan. Keberagaman luar biasa di alam semesta inilah yang menjadi demonstrasi nyata bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Setiap tingkatan penciptaan ini pada dasarnya bisa kita anggap sebagai sebuah eksperimen kosmik. Setiap logos memiliki kemampuan untuk mengakses seluruh pengetahuan yang didapatkan oleh logos lain di seluruh alam semesta dan menggunakannya untuk memutuskan inovasi eksperimen yang baru. Sebagai contoh, Ra menjelaskan bahwa planet Venus dan Mars sebenarnya telah memunculkan peradaban makhluk cerdas jauh lebih awal dibandingkan Bumi. Planet Venus berevolusi menembus tingkat kesadaran dengan jauh lebih cepat dan harmonis daripada Mars ataupun Bumi. Ra juga memberikan informasi menarik soal black hole. Menurut Ra, gravitasi fisik yang kita lihat di luar angkasa sebenarnya adalah wujud dari gravitasi spiritual. Ketika sebuah sistem bintang sudah menyelesaikan perjalanan evolusinya dan kembali ke sang sumber, bintang itu akan menyerap semua cahayanya kembali ke dalam dirinya. Jadi, black hole sebenarnya adalah tanda bahwa sebuah bintang telah sukses menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, semua pengalaman dan ciptaan ini bertujuan agar Sang Pencipta bisa mengenali dirinya sendiri. Lewat Law of One, kita diingatkan bahwa alam semesta ini tidak ada batasnya. Kita semua adalah segalanya. Setiap makhluk, setiap emosi, dan setiap kejadian adalah satu kesatuan. Kita semua adalah cinta dan cahaya. Itulah hukum satu kesatuan yang sesungguhnya. Terima kasih. Semoga video ini berkenan di hati. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan kalau bisa bantu like video ini dan membantu menyebarkan video ini ke orang-orang lain.